lakukan untuk membuktikan ku percaya sujudmu dan genggam tanganku tak mungkin menyatu. Namun egokah aku bila Rami FM Radio. Kami persembahkan Rami FM Radio, the lifestyle internet radio. Music, tourism, love, inspiration, religi, and many more. Rami FM Radio. Hanya Rami FM Radio, the lifestyle internet radio. Rami FM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Arifan Ardi, APMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk mendengarkan suara Muara Enim Radio. Serasan bersuara, sekundang kita jaya. Suara Muara Enim Radio. Suara Muara Enim Radio. 1969. FM, the best radio station in the planet. berawal dari Facebook baruku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir di acaranya Podcast, program Talkshow Kesehatan bersama beberapa narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, edisi Rabu tanggal 2 Oktober 2025. Dan sahabat pendengar yang pastinya di kesempatan pagi hari ini, buat semua yang masih setia mendengarkan kami di sini, hari ini kita kembali menggelar talk show atau temu wicara bersama beberapa narasumber ini terkait saat ini tentunya program pemerintah kita terkait dengan makan bergizi gratis. Nah, tentunya ini akan sangat menarik sekali karena kita hari ini mengundang dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari Dinas Pendidikan ya, kemudian juga dari pihak sekolah langsung. Harusnya hari ini ada dari SPPG hari ini harusnya dihadirkan ya untuk lebih mendalami bagaimana proses MBG yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. Nah, seperti yang kita ketahui, sahabat pendengar, pemerintah salurkan makanan bergizi gratis atau MBG ini sasaran utama adalah penerimanya. Dan penerimanya itu apa? Ya, tentunya di berbagai sekolah yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Muara Enim pastinya. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi ya bagi anak-anak sekolah. Kemudian juga program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM ya dan juga ekonomi kerakyatan sebenarnya tujuannya ya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan bagi kita semua yang tentunya dalam menjalankan proses makan bergizi gratis ini. Nah, kita akan coba sapa dulu seperti apa nanti bincang-bincang kita terkait dengan MBG ini. Kita coba sapa dulu beberapa narasumber yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ada Pak Faisal Al-Ahmad ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Sehat kabarnya Pak ya? Ya, tadi sempat nyasar katanya ya studionya ya. Pak Faisal, nanti kita ngobrol-ngobrol ini. Sebenarnya obrolan kita santai nih terkait MBG. Sebenarnya peran dari Dinas Pendidikan sendiri sejauh ini terkait dengan MBG itu seperti apa nantinya. Kemudian koordinasinya ke sekolah dan juga mungkin ke pihak-pihak terkait yang sudah dilakukan itu seperti apa nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti itu ya Pak Faisal nanti ya. Oke, selanjutnya juga ada di sini narasumber yang berikutnya ada Ibu Elia Susita nih. Kalau Bu Elia ini sudah langganan kunjungan ke jadi narsum kita di studio nih. Bu Elia, apa kabar Bu Elia? Alhamdulillah baik.
Iya, Bu Elia ini dari Dinas Kesehatan ya Kabupaten Muara Enim sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Nah ini pas sekali nih Bu Elia hadir hari ini secara langsung. Seperti biasa juga nanti kita akan tanya-tanya juga nih Bu Elia terkait dengan bagaimana peranan dari Dinas Kesehatan sendiri atau juga pengawasan gitu ya yang sudah dilakukan terkait dengan penyaluran MBG ini sendiri, dan juga mungkin nanti sedikit kita coba seperti apa tentunya peran dan model pengelolaan, kemudian indikator sasaran program ini sendiri sudah dilakukan di Dinas Kesehatan tuh sampai mana begitu ya. Kita akan coba gali di sampai situ. Kemudian selain itu juga kita menghadirkan dari pihak sekolah secara langsung nih, perwakilan saja. Kita tidak mengundang semuanya karena banyak sekali pihak sekolah nih ya, SD, PAUD segala macam ya. Hari ini sudah hadir bersama-sama kita ada Ibu Rita Hayati dari SD Negeri 20 Muara Enim. Beliau sebagai kepala sekolahnya langsung hadir ya Bu Rita ya. Assalamualaikum Bu Rita. Selamat pagi Bu Rita, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Kita sudah lama nggak diundang ya sama SD 20 ya. Oke, Bu Rita sama nanti paling di Bu Rita ini kita bertanya tentang bagaimana mekanisme penerimaan di sekolah ya. Kemudian seperti apa prosedurnya, SOP yang terjadi di sekolah itu sudah seperti apa gitu ya, terkait dengan MBG ini Bu Rita ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja sahabat pendengar, kita semua tahu bagaimana makan bergizi gratis atau yang biasa disingkat dengan MBG. Ini mencakup aspek tujuan, kemudian mekanisme pelaksanaan, kemudian juga pelaksana target penerima manfaat itu sendiri, kemudian juga kualitas dan keamanan pangan, serta akuntabilitas program ini seperti apa. Bapak Presiden, Bapak Prabowo sangat ingin menginginkan bahwasanya program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi sesuatu apapun yang diinginkan di lapangan, sehingga membentuklah sebuah tim yang mungkin saja apa tujuan MBG ini, siapa penerima manfaatnya, untuk dilakukan pengawasan secara kontinu ya, secara rutin dan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di daerah itu sendiri, termasuk ini melibatkan pemerintah daerah, ada Dinkes, kemudian ada Diknas ya, perannya mereka seperti apa. Kita langsung ke Pak Faisal sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Pak Faisal, tadi sudah kita sedikit sentil-sentil juga nih bagaimana peranan ya Dinas Pendidikan berperan penting dalam program makan bergizi gratis ini dengan melakukan mungkin saja koordinasi dengan satuan pendidikan seperti sekolah-sekolah ya, dalam hal ini kepala sekolah, kemudian pemangku kepentingan terkait, kemudian menyediakan data pendukung dan juga monitoring rutin untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan optimal. Sejauh ini seperti apa nih peranan dari Dinas Pendidikan? Ya, terima kasih ya. Jadi sebenarnya program MBG ini merupakan program daripada Astacita Presiden Prabowo. Ya. Jadi di mana dalam ini program Astacita itu pokok-pokok MBG-nya adalah untuk memberikan makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah ya, dengan sasaran untuk peserta didik yang ada di satuan pendidikan di jenjang SMA, SMP, SD, termasuk juga untuk ibu hamil dan balita. Dan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim ini menyikapi pelaksanaan program MBG ini, pertama ini berdasarkan arahan dari pelaksanaan Zoom meeting dengan Mendagri. Itu kita sudah membuat Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG di tingkat Kabupaten Muara Enim. Dan kita dari Dinas Pendidikan, keterlibatan kita dalam situ itu dalam hal penyediaan data. Ya. Dalam hal penyediaan data penerima sasaran ataupun penerima manfaat daripada program MBG ini. Intinya bahwa terkait dengan kewenangan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim yaitu hanya terbatas di PAUD, SD dan SMP. Artinya data yang kita sajikan adalah siswa-siswa yang terdaftar dalam data Dapodik. Gitu kan? Ya. Dan selanjutnya kita juga sudah menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan untuk membuat tim kecil yang ada di sekolah masing-masing. Intinya di satuan pendidikan itu ditunjuk petugas yang nanti akan menerima ompreng ya, ketika ompreng itu datang. Kemudian dan di satuan pendidikan itu akan disiapkan tempat atau semacam ruangan transit ya, untuk sebelum ompreng itu didistribusikan ke siswa. Nah, seperti itu. Dan juga salah satu bentuk dukungan kebijakan untuk
program MBG ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk menyiapkan tempat cuci tangan, dan juga WC, toilet bagi siswa kan. Itu. Dan memang kita beberapa tahun 2025 ini beberapa sekolah sudah kita jadikan prioritas untuk pembangunan WC, baik dari dana APBD maupun dana revitalisasi pendidikan. Itulah salah satu upaya kita untuk mendukung pelaksanaan ataupun kesuksesan daripada program MBG yang ada di Kabupaten Morenim. Oke, nah Pak Faisal tadi kan ada terkait dengan penyediaan data tadi kan. Penyediaan data ini kita menyediakan data yang dibutuhkan oleh pelaksanaan program MBG itu sendiri, kemudian juga seperti data peserta didik begitu ya Pak ya. Kemudian juga informasi-informasi lainnya yang mungkin yang relevan. Nah, kalau terkait dengan peran Dinas Pendidikan memastikan kelancaran pelaksanaan program MBG ini di tingkat sekolah, itu mekanisme yang terjadi di lapangan seperti apa? Koordinasi yang dilakukan kepada pihak sekolah? Ya itu tadi sudah saya sampaikan, kita sudah menginstruksikan kepada sekolah untuk membentuk tim. Ada petugas di situ? Iya, Oke. tim yang nantinya ketika ompreng itu datang ada yang nyambut. Kemudian dihitung, diserah terimakan berapa jumlahnya, berapa ompreng. Kemudian omprengnya ditaruh dalam satu tempat atau ruangan transit sebelum didistribusikan. Dan nanti tiba saat atau waktunya itu akan didistribusikan untuk pelaksanaan kegiatan makan di ruangan kelas masing-masing. Nah, baru dibagikan Dibagikan. Oke. Itu oleh petugas yang ada di sekolah. Sekolah ya. Nah, jadi SPPG itu hanya mendistribusikan ompreng di titik poin dan mengambil kembali titik poin sesuai dengan jumlah awal dan pada saat diserahkan kembali. Oh ya, kalau dirasa cukup berarti sudah wewenang dari pihak sekolah berarti. Nah, termasuk seperti yang saya sampaikan tadi juga sekolah menyediakan tempat cuci tangan, WC yang baik seperti itu. Sehingga itulah salah satu bentuk dukungan dari kita Dinas Pendidikan, di samping kita menyediakan data-data bagi peserta didik. Sebagaimana kita tahu bahwa SPPG itu mengampung sebanyak lebih kurang 3.000 sampai 4.000 ya. Nah, 3.000 sampai 4.000 dengan radius lebih kurang 6 km. Dari titik SPPG itu ke satuan-satuan pendidikan. Ya, oke, baik. Nah, ini langsung nyambung ke Bu Rita sebagai pihak sekolah yang langsung melakukan penerimaan MBG itu sendiri ya dari SPPG tadi. Nah, Bu Rita, sejauh ini untuk di sekolah kita sendiri seperti apa mekanisme bagaimana mekanisme penerimaan dari MBG itu sendiri, Bu? Oke, siap. Terima kasih Bu Nandre, sesuai tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Sekjen tadi, Pak Faisal, bahwa kami memang sudah diarahkan untuk membentuk tim kecil untuk menerima dari dapur lah ya, dari SPPG. Dan itu kami juga diinstruksikan juga untuk membuat tempat meja. Kalau kami di SD20 Morenim itu ada meja, dan itu untuk pendistribusiannya itu sangat lancar, dari gerbang langsung menuju ke meja, jadi tidak banyak tempat transitnya. Sebelum benar kata Pak Faisal tadi, sebelum didistribusikan tim tadi memastikan jumlah yang dikirim itu berapa, dan setelah ompreng ini dimakan oleh siswa-siswa dipastikan jumlahnya tetap sama dengan yang kami terima di awal, seperti Bu Nandre. Ya, karena kita tahu peran utama pihak sekolah ini dalam program makan bergizi gratis itu adalah sebagai titik akhir distribusi makanan kepada siswa dengan penunjukan guru sebagai PIC-nya lah, penanggung jawab ya, penanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan itu sampai ke tangan murid dan juga melaporkan permasalahan mungkin saja ada terjadi di lapangan begitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini di SD20 sendiri apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdin seperti tadi tempat transitnya cuci tangan kami setiap kelas sudah ada, di setiap kelas itu kami sudah ada cuci tangan sendiri Bu. Walaupun mereka kami perintahkan untuk membawa sendok, tapi tetap untuk higienisnya Bu, kami anak-anak kami tetap suruh cuci tangan sebelum mereka membuka omprengnya, seperti itu. Dan nanti setelah waktunya mereka dipimpin oleh guru kelasnya masing-masing ini Bu Nandre, baca doa sebelum makan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Kita nanti lanjut lagi nih. Aku langsung ke Bu Elia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Morenim. Bu Elia,
Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Sekdin tadi, kemudian juga dari Bu Rita dari Pak Sekolah ini. Nah, tentunya peranan dari Dinas Kesehatan sini kan juga melakukan pengawasan begitu Bu Elia ya. Iya. Nah, ini boleh sedikit cerita Bu, bagaimana latar belakang dari MBG ini sendiri, kemudian juga sasaran program ini, kemudian juga indikator dan juga targetnya mungkin bisa dijelaskan Ibu Elia di kesempatan yang baik ini. Terima kasih Bung Andre. Baiklah, di sini kami dari Dinas Kesehatan Ya. sangat menyambut baik pada umumnya ya, menyambut baik dengan adanya kegiatan MBG ini. Kita tahu ini berdasarkan latar belakang yang Perpres nomor 83 tahun 2024 ini Bung Andre, yang memang dilatar belakangi oleh masalah gizi. Kita tahu gizi dan pendidikan ini sangat berkaitan erat. Jadi ini yang salah satu dari Dinas Kesehatan menyambut baik akan hal ini. Jadi untuk dari kami Dinas Kesehatan itu sendiri, kita sudah ada seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, bahwa kita sudah ada SK satu kesatuan bentukan untuk peran serta termasuk dalam SK pengawasan. Jadi di Dinas Kesehatan ini bertugas fungsinya untuk pengawasan SPPG itu sendiri. Jadi peran pertama kami dari Dinas Kesehatan itu pengawasan awal mereka untuk terbentuknya SPPG yang ada di wilayah kerja Kabupaten Muara Enim itu Pak Andre. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tadi ya? Iya, satuan pelayanan. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus mereka penuhi terlebih dahulu sebelum ini berjalan dengan sebagaimana yang sudah kita lihat saat ini sudah ada penerima manfaat ya Pak Andre. Karena dari dinas sendiri pengawasannya cukup ketat, artinya untuk higien sanitasinya kita dengar dari Bu Rita sendiri sebagai penerima manfaat itu sudah prosedurnya sudah sangat benar dan sudah sangat baik kami nilai. Jadi artinya kalau dari hilirnya sudah kita perhatikan, insya Allah ke hulu pun aman. Gitu. Artinya sasaran programnya sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Nah Bu Elia, kan Dinkes ini kan tentunya ini termasuk salah satu yang dipercayakan untuk bisa melakukan pengawasan bagaimana berjalan dengan baiknya MBG ini sendiri ya. Nah ini kalau boleh disampaikan ini kunci keamanan pangan itu sendiri seperti apa nih Bu, kira-kira agar anak-anak ini pihak penerima manfaat ini juga makin yakin begitu bahwasanya oh ini dari Dinas Kesehatan tuh seperti ini gitu loh. Sebenarnya kunci keamanan pangan itu ya pertama ya memang kita melihat dari situasi kondisi dari keadaan SPPG tersendiri. Dari SPPG sudah dipastikan itu sudah layak dan sudah memang memenuhi standar yang kita terbitkan dari pemerintah, bahwa mereka sudah punya sanitasi layak higien, sudah mempunyai sertifikat penjamah makanan, air yang sudah memang memenuhi standar kesehatan. Nah ini memang itu yang wajib di setiap SPPG mempunyai sertifikat seperti itu Pak Andi. Nah, terus untuk kunci keamanan pangan itu sendiri ya itu tadi dari awal kita sudah mewanti-wanti, mengedukasi bahwa untuk kunci ini jaga kebersihan itu yang pertama. Ya, yang paling utama ya. Kebersihan ya, yang seperti disebutkan dari Pak Faisal tadi bahwa sudah dibentuk di sekolah-sekolah itu sudah diperbanyak untuk toilet, untuk tempat cuci tangan. Artinya ini sudah memberikan PHBS itu sendiri ya, untuk kebersihan pribadi dulu. Jadi walaupun kata Bu Rita tadi kami anak-anak dianjurkan membawa sendok ya Bu, tetapi tetap mereka sebelum memulai makan tetap dengan cuci tangan. Itu disarankan kalau boleh tahu Bu Rita ya, itu tempat cuci tangannya sudah air mengalir dengan ada sabunnya ya. Nah itu yang ini pertama. Ini perlu nih Bu Elia mereka. Itu yang kita perhatikan. Jadi jangan sampai anak-anak itu cuma cuci tangan ala kadarnya. Kita sudah ada standar yang baku untuk cuci tangan. Satu mangkok baik. Mungkin 10 orang gitu kan. Itu enggak boleh. Jadi di air yang mengalir dengan pakai sabun. Itu yang memenuhi standar kita Pak Bang Andri. Nah Bu Elia kan dari Dinas Kesehatan nih perlulah mengedukasi kami semua yang ada di sini, misalkan bagaimana misalkan mekanisme pemberian makanan itu sendiri kayak MBG lah kita kaitkannya, apakah
pada saat proses pengiriman nih harus jeda waktunya berapa jam, itu boleh lah sharing lah. Baik. Artinya anak-anak itu misalkan makanan tuh udah ompreng tadi ya Pak ya, Iya. nyampainya jam Ompreng. berapa, harusnya dikirimin jam berapa, terus ini jam berapa, itu higienisnya seperti apa? Baik. Bagusnya gitu loh. Bagusnya ya. Kalau untuk mekanisme seperti itu kita semuanya sudah diedukasi, terutama untuk SPPG itu sendiri Ya, dari oke. awal. Dari jarak mereka masak makanan ini untuk MBG ya, kita berbicaranya MBG ya Bang Andri Ya, ya, oke. Kalau dari Juknis Juklat yang kita baca itu yang wajib minimal atau 4 sampai 6 jam sesudah dimasak itu baru boleh sudah wajib sudah dimakan oleh penerima manfaat. Oh, Itu. 4 sampai 6 jam. 6 jam. Oke. Itu maksimal sudah 6 Ya, jam. oke, itu. oke. Jadi itu yang sebaiknya yang dianggap tidak akan ada katakanlah untuk makanan itu sudah tidak layak. Oke, baik, Insya Allah. baik. Ah. Dan cara pengemasan. Ini Pengemasan. pengemasan juga sudah kita edukasi di waktu pelatihan. Ya. Itu kan kita punya pelatihan untuk penerima penjama makanan itu sendiri. Jadi mereka sudah tahu nih prosedur makanan yang ditempatkan di ompreng-ompreng itu dalam keadaan memang sudah bersih, steril, Oke. dan cara pengemasannya juga mereka sudah diajarkan. Kita Oh, sudah ya. punya praktek waktu kita Ya, memberikan materinya itu. Oke. Jadi dari pengemasan sampai pendistribusian, benar kata Bu Rita tadi, mereka menerima itu dalam keadaan diperiksa ya Bu, diperiksa bahwa itu sudah masih layak untuk dimakan oleh penerima manfaat. Ya. Dan waktunya itu tadi Bang Andri 4 sampai 6 jam dari dimasak. Oke, baik. 4 sampai 6 jam setelah dimasak gitu ya. Iya, maksimal. Oke, Ya maksimalnya maksimal. 6 jam. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Rita nih. Aku mau ke Bu Elia. Aku mau ke Bu Rita dulu nih, Bu Rita. Kan tadi kan ada penanggung jawab distribusi dari pihak sekolah. Nah, kemudian guru itu ditunjuk lah mungkin tim ya untuk di situ yang mendistribusikan. Sejauh ini Bu, apakah murid-murid itu merasakan semuanya rata dibagi atau Semua. dapat semua? Ya, Oh. 550 siswa itu semuanya. Oh, 550 Sesuai data Dapodik. Sesuai data Dapodik. Sesuai data Ya. Dapodik ya. Ya. Oke. Nah, Bu Rita, kemudian bagaimana nih misalkan dalam mendistribusikan makanan MBG kepada siswa dan juga memastikan bahwa makanan tersebut sampai ke penerima, apakah mereka itu dilakukan absensi atau apa gitu enggak ya? Enggak. Kalau di Karena kelas? begini, sebenarnya misalnya kan kami itu oleh tim yang 3 orang tadi, mereka misalnya kelas 2A itu 28 duluan. Oke. Sudah ditumpuk 1A 28, Oke. 28. Oh. Jadi sudah sesuai jumlah kelas masing-masing. Jadi dibagikan satu orang anak itu di meja masing-masing gitu ya? Masih di tempat drop ini. Oh, masih di tempat Jadi drop, oke. dibagi, Ya. kemudian nanti wali kelasnya beserta anaknya kalau yang sudah besar itu biasanya sudah bisa membantu nih Bu Elia. Mereka membantu iya, iya. ngatur gitu. Oke. Tapi kalau kelas 1 2 kok bisa. belum bisa. Ya, ya, Oleh ya. wali kelasnya seperti itu. Oke. Ketika mereka sudah waktunya makan dibagi di meja masing-masing. Dan nanti dipastikan dulu oleh guru kelasnya apakah kan ibu diperiksa dulu sebelum mereka sangkapan masih layak atau tidak. Iya. Ketika sudah dipastikan masih layak oleh guru, maka tadi seperti saya katakan tadi mereka makannya bersama tuh. Betul. Dengan berdoa bersama dulu, kemudian mereka makan. Nah setelahnya mereka itu dikumpulkan lagi di meja guru Bu. Oke. Meja guru, kemudian nanti ada petugasnya kalau yang kelas tinggi tadi di drop ulang lagi ke tempat pengambilan tadi. Ke tim yang melaporkan ini kelas 1A misalnya, Ya. 28, jadi kami kembalikan 28. Oke. Baik, kita kembali ke laptop nih. Dan apa itu MBG? Sebenarnya MBG ini adalah program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Nah, ini juga program ini menargetkan siswa, baik itu siswa PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, ya, hingga juga mungkin ini juga Bu Elia ini ibu hamil, kemudian Iya, juga balita pun betul. juga Sasarannya. mendapatkan manfaat dari Dari sasaran ini sendiri. pendidikan. Oke, nah kita coba ke Pak Sekdin kembali, Pak Sekdin. Kalau tadi dari pihak sekolah, kemudian dari peranan bagaimana dari dinas kesehatan sendiri. Nah, kalau kita berbicara melakukan pemantauan secara rutin untuk mengawasi
implementasi program ini sendiri ke sekolah-sekolah, memastikan bahwasanya makanan yang disajikan ini aman, kemudian juga bergizi, serta mengidentifikasi masalah yang muncul. Nah, sejauh ini monitoring ataupun juga apakah sudah ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri? Ya, jadi terima kasih Bang Andre. Sebenarnya patokan kita itu sebenarnya di dalam Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Betul sekali. Jadi SK-nya ini sudah kita bikin dan ditandatangani Pak Bupati terhitung tanggal 29 Juli 2025. Oke. Jadi kalau kita dari dinas, kita tetap melakukan monitoring. Ya. Tetapi kalau saya lihat di sini, ini memang perlu kolaborasi lintas sektoral dari setiap UPD. Betul. Ya. Dan beberapa UPD yang memang dominan terkait masalah higien dan sanitasi daripada makanan ini, ya tentunya dari Dinas Kesehatan. Saya lihat lebih berperan seperti itu, karena Dinas Kesehatan juga memiliki tangan-tangan di bawah seperti puskesmas, kemudian ada pos bidan desa dan lain sebagainya. Harapan kita kan seperti itu. Karena kita alhamdulillah di Kabupaten Muara Enim ini saya bisa katakan belum ada kejadian luar biasa. Nah, artinya bahwa SPPG yang ada di Kabupaten Muara Enim ini sudah mungkin secara SOP pendiriannya sudah memiliki sertifikat higien sanitasi. Kemudian dalam hal SLHS tadi ya. Iya, SLHS, kemudian juga ada apa namanya itu ahli gizinya ya. Nah, jadi itu kalau kita dari Dinas Pendidikan hanya memantau sejauh mana pelaksanaan MBG ini. Nah, jadi kita sebenarnya peran kita tuh kalau dilihat dari SK ini hanya sebagai penyediaan data bagi penerima sasaran program MBG. Sembari kita juga menerima masukan dari pihak-pihak sekolah apabila terjadi kendala atau permasalahan dalam hal pelaksanaan serta distribusi MBG yang ada di lapangan. Ada di lapangan. Sebenarnya kalau dari BGN Badan Gizi Nasional saya lihat sudah cukup banyak Pak SOP yang harus dilaksanakan, mulai dari apabila terjadi SOP tindakan apabila terjadi keracunan makanan, SOP pengolahan makanan, SOP higien penjamah makanan, nah, dan lain sebagainya, termasuk persiapan bahan-bahan panganan itu kan. Jadi memang saya lihat di situ memang dominannya Dinas Kesehatan yang harus memastikan bahwa ini Bu Elia pasti tim makanan yang sampai di sekolah diterima sekolah dan didistribusikan kepada anak-anak didik itu memang yang benar-benar layak konsumsi. Betul. Nah, memang harapannya sebelum makanan itu diberikan ke siswa, kita mengharapkannya ada suatu tim yang nyicipi dulu Pak gitu tuh benar. Nyicipi dulu, memastikan bahwa makanan ini layak dirilis ke siswa. Dan bisa juga mungkin di dapur di SPPG, ibarat kita tuh pabrik, ada satu batch daripada produk atau makanan ini yang disimpan. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita lihat dulu ini. Yang di SPPG. Wajib Bu ya, itu SOP-nya Bu ya. Nah, itu tinggal kita. Jadi biar kita lebih enak menelusuri dari mana kalaupun terjadi KLB tadi. Baik. Nah, seperti itu Pak. Ini menarik sekali ya. Tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pihak sekolah, kemudian juga ya dalam hal ini kepala sekolah dan juga SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian juga menyediakan data pendukung yang kata Pak Sekdin tadi ya, penyediaan data tadi, kemudian serta melakukan monitoring rutin juga ya. Nah, menyiapkan sumber daya manusia atau SDM di sekolah dan juga meminta petugas katakanlah nih kalau di sekolah ini apa UKS atau apa? Ya, untuk membantu dalam melakukan pengecekan dan juga pengawasan program BG sendiri ini. Yang seperti dibilang Bu Rita tadi di SD Dulu sendiri ini sudah berjalan dengan baik ya. Artinya anak-anak itu, nah Ibu Rita kan apakah ada misalkan integrasi dengan karakter pendidikan? Ini kaitannya misalkan mendukung sekolah dalam mendukung nilai-nilai karakter. Misalkan berdoa sebelum makan, kebersihan, apakah itu terus dilakukan kepada anak-anak? Ini sebenarnya sangat relevan dengan kebiasaan manusia. Terus juga ini mengajarkan anak-anak terbaik. Mereka dibiasakan antri. Anak-anak itu antri. Mejanya belum kebagian, dia tukang menunggu.
Wah, Ada hebat radio ya. Iya. Di ada kursinya masing-masing. Jadi nggak rebutan gitu. Iya, iya. Jadi ini sangat relevan sekali dengan Betul. program kita untuk pembentukan karakter. Ya, ini luar biasa nih ya kalau kita kaitan dengan pendidikan karakter ya bagi ke dalam program MBG sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa. Gitu. Salah satunya tuh ini makanan bergizi. Yes, betul sekali Bu Rita. Kebiasaan manusia. Nah, itu ya salah satunya ya. Ya, betul. Oke, kita kembali ke Bu Elian nih. Nih, seperti Pak Sekdin bilang tadi, peranan dinas kesehatan ini luar biasa. Ya. Bu Elian ini hari ini kebetulan bisa hadir ke sini, padahal beliau repot sekali, sibuk sekali ya. Baik, tadi aja baru dapat telepon dari ME1 kayaknya ya. Untuk melakukan apa nih? Ada kegiatan di Ada Di luar checking kota Mbak. kayaknya. Oh, di kecamatan? Di Kecamatan Lawang Kidul. Kecamatan Lawang Kidul. Nantilah ya kita talk show dulu aja nih. Bu Elia, kembali ya tadi sudah dibilang juga sama Pak Sekdin Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Nah, ini kalau boleh tahu standar apakah Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi katakanlah dengan SPPG gitu ya. Kemudian juga bagaimana nih standar keamanan bagi SPPG itu sendiri? Sepengetahuan Bu Elia dari sebagai mewakili dari Dinas Kesehatan. Agak berat Sebenarnya pertanyaannya. kita Dinas Kesehatan ini ya Bang Andre, benar kata Pak Sekdin Dinas Pendidikan bahwa semuanya perlu berkolaborasi dan Ya, berintegrasi. betul. Alhamdulillah kita dengan OPD terkait ini sudah berjalan cukup baik dan ini menyimpang sedikit terkait masalah makanan pangan ya. Ya, Pangan oke. Mudah-mudahan ini kita lagi evaluasi penilaian keamanan pangan yang tingkat nasional. Jadi Muara Enim ini salah satu terpilih yang terbaik karena dari keamanan pangan Muara Enim ini cukup baik dinilai dari BPOM pusat karena kita belum pernah ada KLB, itu yang pertama. Yang kedua mereka menilai koordinasi antar OPD itu yang berjalan dengan cukup baik karena kita lihat antara Dikbud, Ketahanan Pangan dan dinas-dinas terkait lainnya memang cukup bagus ya dari masalah koordinasinya Bang Andri. Nah, dari kembali kita ke MBG ini, kita tahu MBG ini standar pelayanan untuk makanan bergizi ini memang dari Dinas Kesehatan sudah diwahwakan dari awal ya, sudah 1 tahun sebenarnya berjalan ini. Ya mudah-mudahan kami dari Dinas Kesehatan cukup kuat untuk melaksanakan pengawasan dan yang terutama untuk SPG yang sudah banyak berdiri di Kabupaten Muara Enim ini. Adapun standar pelayanan keamanan ya, standar baru yang keamanan di SPPG itu sendiri mereka wajib memiliki ada beberapa standar yang wajib mereka penuhi. Jadi ada SLHS yang wajib mereka ada itu sertifikat layak hygiene. Nah, itu yang pertama, yang layak hygiene sanitasi. Di dalamnya mereka harus mempunyai sertifikat untuk penjama makanan. Nah, mempunyai sertifikat penjama makanan itu sendiri melalui proses pelatihan yang boleh diadakan oleh misalnya organisasi jasa boga dan lain-lain, dan di dalamnya dikemas oleh Dinas Kesehatan sendiri karena penjama ini narasumbernya dari orang kesehatan. Baik. Terus mereka juga harus mempunyai sertifikat penggunaan air layak pakai. Nah, karena kita tahu dari air, kita tidak tahu air ini kalau di kasat mata bagus, tetapi kalau dilihat E. coli, kebanyakan takutnya dari E. coli-nya yang ditakutkan. Jadi kita juga mewajibkan semua SPPG itu melaksanakan pemeriksaan air. Kami wajibkan saat ini 1 bulan 1 kali harus periksa. Kita sudah ada lab kita yang bisa memeriksakan itu Pak Sekdin, mungkin nanti disampaikan kembali untuk SPPG penyambung lidah dari kami belum sampai kan gitu tapi insya Allah semua SPPG yang ada di Kabupaten Muara Enim sudah terpaparkan untuk hal-hal tersebut. Dan juga mereka harus wajib mengikuti pelatihan tadi. Jadi satu SPPG itu yang wajib BIMTEK lah, yang mengikuti BIMTEK ya. BIMTEK untuk mendapatkan sertifikat pelatihan itu mereka wajibkan satu SPPG sekarang minimal 47 penjama. Nah itu semua harus sudah punya sertifikat itu. Nah itu yang memang harus sudah kita wajibkan, dan surat edaran pun sudah kami berikan ke SPPG Korwil yang ada di Kabupaten Muara Enim. Baik.
Baik. Nah, menegaskan ya, Dinas Kesehatan ini menegaskan bahwasannya keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG ini sangat bergantung pada penerapan standar higienis sanitasi sebetulnya ya, yang ada di tempat kita atau pengelolaan pangan itu sendiri. Nah, ini tentunya mengingatkan program mengelola pangan dengan baik, kemudian benar gunanya menghindari kasus-kasus keracunan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Muara ini sejauh ini masih berjalan dengan baik dan aman-aman saja. Mengingat tentunya kita melihat kejadian-kejadian yang ada di daerah-daerah lain begitu ya Pak Sekdin ya. Oke, nah ini ada yang bertanya nih Pak Sekdin. Tanyanya ini perasaan aku udah penting juga nih. Apa ompreng tuh apa? Pak Sekdin ngomong ke ompreng tadi. Wah. Iya, tempat atau wadah makanan gitu ya. Atau yang kalau bahasanya Bu Rita nih food tray. Food tray. Jadi itu ya. Ini teman kita dari SP Tran Unit 6. Ya. Nah, bisa jadi. Oke. Baik, ini mungkin terakhir ya untuk seluruh narasumber. Di kesempatan terakhir ini biasanya kalau talkshow gitu ini di acara podcast ini namanya, program talkshow kesehatan. Aku serahkan ke masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan ataupun materi yang sudah dibawa. Ini boleh disampaikan seluas-luasnya kepada pendengar kita yang ada di rumah sana ini. Aku berikan kesempatan untuk Pak Sekdin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin juga ada pesan moral atau juga apa nih program-program yang harus diingatkan kepada masyarakat kita termasuk MBG ini. Terima kasih. Jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya kepada penerima manfaat daripada ataupun sasaran dari MBG ini, mari kita dukung pelaksanaan program MBG ini. Dan tentunya sebagai program yang mungkin baru pelaksanaannya di Indonesia, tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Untuk itu adanya kekurangan, adanya hal-hal yang perlu menjadi perbaikan, itu kita koordinasikan secara internal terlebih dahulu. Karena pemerintah Kabupaten Muara Enim seperti saya sampaikan di awal sudah membuat satgas yang masing-masing akan menjalankan tugas dan fokusnya untuk kesuksesan daripada pelaksanaan program MBG ini. Jangan sampai kita belum tahu pokok permasalahannya sehingga timbul viral dan kegaduhan yang tentunya jadi presiden yang tidak baik khususnya di Kabupaten Muara Enim. Kalau terjadi di kabupaten lain ya silakan baik Pak Andre ya. Tapi saya yakin Kabupaten Muara Enim dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang baik seperti halnya ke jalan, akses jalan, kemudian sarana air bersih. Saya pikir kondisinya saat ini kan Muara Enim sudah ada 9 SPPG yang sudah berjalan dari 15 ya. Nah, jadi 9 ini menurut saya ini sudah sehat Pak, sudah baik Pak. Tinggal kita dengan tidak henti-hentinya memantau, mengevaluasi daripada apa yang sudah dilaksanakan dari SPPG ini sehingga pelaksanaan pendistribusian daripada SPPG ini sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Ya, karena ya SPPG juga manusia kan. Benar. Nah, jadi kadang-kadang dengan adanya kita evaluasi itu terus menjamin standarisasi daripada nilai higien dan sanitasi makanan. Nah, saya harapannya seperti itu. Jadi mari kita sama-sama dukung program ini. Adanya hal yang perlu jadi perbaikan silakan disampaikan sesuai dengan saluran-saluran yang ada. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sekdin, luar biasa. Kapan-kapan nanti bisa berkunjung kembali untuk bisa mungkin di kesempatan yang berbeda nanti ya dengan tema juga dan topik yang berbeda. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu Bu Elia harus jadi bintangnya. Jadi terakhir aja Bu Elia. Silakan Bu Rita. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sebagai penerima manfaat ya. Hanya mengucapkan terima kasih untuk program MBG yang begitu bermanfaat untuk siswa kami di mana 505 siswa kami mendapat MBG ini secara gratis. Itu Pak Andre. Ya. Itu saja. Baik. Tidak nak nyenggol-nyenggol apa? Kawan-kawan yang ada ini. Iya, kepada rekan-rekan SD Negeri 20 Muara Enim, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan melakukan yang terbaik. Amin. Baik, makasih banyak sekali lagi buat Bu Rita. Kita harapkan ada kesempatan yang baik lagi untuk kita bisa bincang-bincang kembali. Selanjutnya silakan Ibu Eli Susanti ya. Ini Susita ya. Bintang kejoranya di kesempatan kali ini karena aku tahu waktu dan pasti repot banget ya punya kegiatan. Kira-kira nih apa yang harus dari bincang-bincang kita hari ini yang harus disimpulkan baik dari segi dari teman-teman dari Dinas Kesehatan sendiri Bu.
Elia. Baik, Bang Andri, terima kasih. Dari akhir pertemuan kita ini, dari bincang kita ini, kami berharap ya yang pertama mengucapkan terima kasih untuk Mas Kominfo yang sudah mengundang untuk kita mengadakan talkshow MBG hari ini. Seperti yang di awal dari Pak Sekdin Dikbud, bahwa kolaborasi dan koordinasi itu yang pertama yang memang harus kita tingkatkan selalu. Dan yang harapan kami untuk ke bawah, untuk dinas pendidikan, dinas penerima manfaat, dan juga nanti kita ada sudah ini tadi belum tersenggol banyak Bang Andri, untuk ibu hamil dan anak balita ini ke bawahnya yang menjadikan rangkaian untuk penerima tersebut itu ada kader dan juga ada puskesmas kita, dan juga desa. Jadi kami berharap ini selalu menjadikan tempat naungan kita berkoordinasi. Itu yang pertama, koordinasi. Betul. Dan yang kedua, pengawasan. Nah, di pengawasan ini mungkin kami juga berharap banyak nanti, baik itu dari Bu Rita dan kawan-kawan di SD, SMP dan yang penerima manfaat lainnya, baik dari Dikbud. Koordinasi itu yang harus kita jaga, karena kita dari pengawasan ini akan melihat ada solusi apa sehingga tidak terjadi KLB. Benar kata Pak Sekdin tadi, jangan sampai di Muara Enim. Kami berharap jangan sampai di Muara Enim. Sampai detik ini kita sudah ada 9 ya Pak yang running. Yang mudah-mudahan ini semua memang sudah kita periksa dan sudah memenuhi standar ini Bang Andri. Yang lain mungkin yang belum running ini akan tetap kami evaluasi dan kita berikan masukan supaya mereka tetap memenuhi standar terlebih dahulu sebelum SPPG itu running. Mungkin seperti itu Bang Andri, harapan kami jangan sampai terjadi. Dan dari Dinas Kesehatan itu sendiri, di samping kita sudah punya satuan satgas satgas dari Dinas Pendidikan, yang dinas Kesehatan sendiri itu sebagai pengawas dan monitoring ke SPPG. Kami juga mempunyai SK Satgas tanggap bencana. Apabila terjadi yang tidak kita inginkan, kita turun cepat sampai ke kecamatan, insya Allah sudah punya Satgas tanggap TGC tersebut. Tanggap bencana. Mungkin seperti itu. Baik nih, kan luar biasa nih kan keterangan dari Bu Elia Susitan ya, luar biasa. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Elia, kemudian juga Pak Sekdin, Pak Faisal, kemudian juga Bu Rita yang sudah hadir di studio kita hari ini, tentunya di 97,4 FM. Kebetulan kita hari ini bersiaran melalui frekuensi di 97,4 dan juga streaming ya, itu di ramefm.com. Jadi ini LPPL ini adalah memang milik pemerintah daerah yang digagas 6 tahun yang lalu ya. Tentunya untuk bisa memberikan ya seperti program-program seperti ini, artinya dari dinas-dinas instansi-instansi yang memiliki program boleh untuk bisa bekerja sama dengan kita untuk bisa mempromosikan atau juga memberikan layanan kepada publik agar publik juga bisa mendengarkan. Artinya kalau streaming ini Pak sampai ke luar negeri gitu dengar. Iya, benar sekali. Gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih nih buat Pak Faisal selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kemudian juga buat Ibu Elia Susita ya dari Dinas Kesehatan, dan juga Ibu Rita Hayati dari SD Negeri 20 Muara Enim. Sahabat pendengar, menjaga keberlanjutan program MBG tak hanya memberikan manfaat bagi kelompok sasaran utama penerima manfaat saja, tetapi program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani gitu juga, kemudian juga bagi produsen lokal gitu juga, dan pastinya UMKM yang yang ada di berbagai penjuru Indonesia termasuk Kabupaten Muara Enim. Dan program ini telah berjalan dengan baik, menjadi fokus utama pemerintah saat ini untuk menjaga keberlanjutan program ini. Tentunya akan tetap mengalokasikan anggaran program ini bagi kita semua yang ada di daerah untuk bisa terus berjalan bagaimana tentunya asta-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kita untuk merupakan menjadi program utama dan juga mengeluarkan hasil yang terbaik untuk bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terutama ini bagi para generasi penerus bangsa, siswa-siswa kita semua. Sekali lagi terima kasih para narasumber, dan itulah akhir dari kata kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.